Bayern Munich menambah amunisinya di bursa transfer musim panas. Mereka resmi merekrut winger Prancis Michael Olise dari Crystal Palace. Olise dikait dengan kesepakatan transfer yang mencapai 60 juta euro. Sang pemain dikontrak selama 5 tahun ke depan atau sampai 2029. Olise tampil sensasional untuk Palace di sepanjang musim 2023-2024. Meskipun diganggu cedera yang tidak sebentar, pemuda berdarah Inggris ini sukses mengemas 10 gol dan 6 assist dalam 19 penampilan di Premier League. Kontribusi Michael Olise ikut mengantar The Eagles finish ke-10 di klasemen akhir. Cedera Pedri dalam kemenangan Spanyol atas Jerman telah memicu peringatan di Barcelona, terutama dengan pramusim pertama Hansi Flick yang akan segera tiba. Juru taktik asal Jerman itu akan mengawasi sesi latihan pertamanya bersama Barcelona pada pekan mendatang. Meskipun para pemain yang menjalani tugas internasional akan terlambat bergabung, cedera Pedri membuat sang gelandang diragukan tampil sepanjang tur pramusim. Awal pekan ini, Spanyol mengonfirmasi bahwa gelandang Barcelona itu menderita keseleo di lutut kirinya dan masa pemulihannya sekitar 6 minggu. Barcelona memastikan pilar andalannya Ronald Araujo bakal absen dalam 2 bulan ke depan. Ia mendapatkan cedera ketika membela timnas Uruguay pada ajang Copa America 2024 baru-baru ini. Pemain asal Uruguay tersebut harus mengalami masalah pada hamstringnya ketika Uruguay bersua dengan Brazil di babak perempat final. Menurut laporan jurnalis asal Spanyol Javi Miguel, sang pemain harus menepi setidaknya 6-8 pekan ke depan. Dengan cedera tersebut, nampaknya Araujo bakal menghabiskan awal musim 2024-2025 ini di ruang perawatan. Ia bakal absen setidaknya hingga akhir Agustus mendatang. Mantan gelandang Liverpool Thiago Alcantara memang kerap mengalami cedera. Namun gelandang 33 tahun itu dikabarkan masih diincar oleh beberapa klub. Akan tetapi meski ada sejumlah gosip yang menyelimuti masa depannya, Thiago Alcantara tetap bungkam. Ia justru bersantai bersama keluarganya. Kini akhirnya ada kabar dari Thiago Alcantara. Ia dilaporkan telah memutuskan untuk pensiun. Kabar ini disampaikan oleh Fabrizio Romano. Ia mengatakan Thiago akan pensiun sebagai pemain, tetapi mungkin masih akan tetap berkecimpung di dunia sepak bola. Menurut laporan dari FC Internews, bek sayap buangan Manchester City Joao Cancelo telah ditawarkan ke Inter Milan dan Juventus. Nerazzurri dan Bianconeri telah ditawari kesempatan untuk merekrut pemain berusia 30 tahun tersebut di musim panas 2024 ini. Cancelo sebelumnya pernah mentas di Serie A saat memperkuat Inter dan Juventus. Menurut laporan tersebut, Cancelo menyambut baik gagasan untuk kembali ke Serie A bersama Nerazzurri atau Bianconeri. Cancelo bersedia menurunkan gajinya demi bisa kembali ke Inter atau Juventus di musim panas ini. Namun City meminta sekitar 25 juta euro untuk menjual Cancelo. AC Milan dan Inter Milan kini memimpin dalam penjualan tiket di Serie A. Menurut laporan terbaru, Inter telah menjual habis tiket mereka, sementara Milan juga menuju ke arah yang sama. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Inter membuka kampanye penjualan mereka pada 24 Mei dan seluruh pemegang tiket musiman 2023-2024 memutuskan untuk memperbarui kontraknya. Hasilnya, sekitar 40.000 tiket musiman terjual habis pada tanggal 9 Juni. Di sisi lain, AC Milan memulai kampanye penjualan pada 12 Juni. Dari 41.500 pelanggan tahun lalu, lebih dari 35.000 telah memperbarui tiket mereka. Bek Bolonya Riccardo Calafiori dikabarkan semakin dekat untuk pindah ke Inggris. Pemain bertahan ini kabarnya sudah menyepakati kontrak dengan salah satu klub Premier League, yaitu Arsenal. Fabrizio Romano melaporkan bahwa transfer ini belum sepenuhnya tuntas karena masih ada kendala dalam negosiasi antara Arsenal dan Bolonya mengenai biaya transfer. Bolonya menginginkan sekitar 50 juta euro, angka yang dianggap cukup mahal oleh pihak Arsenal. Saat ini Arsenal dikabarkan masih berusaha menegosiasikan harga tersebut. Jika kedua klub berhasil mencapai kesepakatan, Calafiori akan bergabung dengan Arsenal. Atletico Madrid dikabarkan mengincar servis kiper Getafe David Soria. Sang pemain diproyeksikan sebagai pelapis Jan Oblak menyusul rencana kepergian Horatio Moldovan di musim panas ini. Klub ibu kota Spanyol itu harus mengerahkan usaha terbaik mereka untuk bisa mendatangkan sang penjaga gawang. Menurut laporan yang dilansir Diario AS, David Soria disukai oleh Departemen Olahraga Los Rojiblancos. Dia dianggap bisa menjadi pelapis luar biasa untuk Oblak. Akan tetapi, menyerahkan posisinya sebagai starter di Getafe mungkin akan sulit.
Al-Ittihad dikabarkan ingin memboyong kiper Chelsea yang musim lalu dipinjamkan ke Real Madrid, Kepa Arrizabalaga. Peluang untuk melihat Kepa hengkang ke Al-Ittihad sepertinya juga bukanlah hal yang mustahil, mengingat Chelsea juga berencana melepasnya secara permanen. Pasalnya, dia tidak masuk dalam skema permainan Enzo Maresca. Kepa Arrizabalaga sempat menjadi pilihan utama di Real Madrid saat Thibaut Courtois absen karena cedera ACL. Namun di pertengahan musim, posisinya tergeser Andre Lunin. Total kiper asal Spanyol itu tampil dalam 20 pertandingan dengan koleksi 9 clean sheet. Musim lalu, Rafa Marin dipinjamkan ke Deportivo Alaves. Terlepas dari penampilannya, manajemen tampaknya tidak cukup yakin untuk menawarinya posisi reguler di lini pertahanan. Oleh karena itu, jalan keluar sudah dekat dan AS melaporkan bahwa Napoli sudah lama mengincarnya. Negosiasi antara tim Serie A tersebut dengan Real Madrid telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir. Menurut laporan tersebut, pihak Italia akan mengeluarkan hingga 12 juta euro untuk bek tengah tersebut. Pemain tersebut akan melakukan perjalanan pada hari Senin untuk menyelesaikan formalitas dan diperkenalkan sebagai pemain baru Napoli. Girona terus bermanuver di bursa transfer musim panas 2024. Terbaru, mereka dikaitkan dengan gelandang milik Manchester United, Donny van de Beek. Menurut laporan Diario AS, Girona selangkah lagi bakal mengamankan tanda tangan van de Beek dengan status permanen. Klub disebut-sebut cuma perlu mengeluarkan biaya transfer di bawah angka 5 juta euro untuk mendaratkan van de Beek. Laporan itu mengklaim bahwa van de Beek akan menjadi pemain dengan gaji tertinggi di skuad Girona. Namun mereka tidak menyebut seberapa besar upah yang bakal diterima van de Beek setiap tahunnya. Masa depan Alphonso Davies masih menjadi bahan pembicaraan musim panas ini. Kontrak Davies saat ini di Bayern akan berakhir pada akhir musim 2024-2025. Bayern berusaha meyakinkan sang bek untuk menandatangani kontrak baru, namun negosiasi sang pemain terhenti di tengah minat dari Real Madrid. Meski begitu, Madrid juga kurang beruntung dalam mencapai kesepakatan dengan Bayern. Fabrizio Romano baru-baru ini menyatakan bahwa pemain internasional Kanada itu mungkin akan tetap bertahan di Bayern Munich. Menurut Romano, ada kemungkinan Davies bertahan di Bayern tanpa memperpanjang kontraknya. Seperti diketahui, gelandang Bayern Munich Joshua Kimmich menjadi target utama Barcelona karena mereka ingin memperkuat posisi pivot musim panas ini. Namun hal itu tidak akan mudah karena PSG juga tertarik. Menurut AS, manajer Luis Enrique terpikat oleh kemampuan Kimmich yang serba bisa dan menginginkannya untuk berada di ibu kota Prancis musim panas ini. Oleh karena itu, juara Ligue 1 tersebut kini berencana untuk mencoba mencapai kesepakatan dengan sang pemain dan agennya sebelum mengambil tindakan lebih jauh dengan Bayern Munich. Seperti yang dilaporkan oleh Diario AS, Barcelona dan Girona sudah mendiskusikan kesepakatan untuk 3 pemain, yakni Pau Victor, Oriol Romeu, dan Eric Garcia. Pau Victor tampil mengesankan untuk Barca Athletic musim lalu dan ia bisa kembali untuk masa pinjaman kedua jika negosiasi berjalan lancar. Demikian pula hampir dipastikan Romeu akan meninggalkan Barcelona dan Girona berada di posisi terdepan untuk merekrut kembali gelandang yang mereka jual musim panas lalu. Sementara Garcia saat ini masih diperhitungkan oleh Hansi Flick meski kepindahan ke Girona tidak bisa dikesampingkan. 90 Min mengabarkan bahwa Manchester United dan Manchester City mengikuti Barcelona terkait potensi untuk mendatangkan Jeremy Frimpong. Perkembangan sang pemain dengan Bayer Leverkusen membuatnya mendapatkan sorotan tinggi sepanjang musim lalu. Manchester United diklaim menjadi salah satu klub yang memantau potensi untuk merekrutnya. Frimpong juga memiliki kemampuan untuk bermain di posisi sayap kanan. Sementara Manchester City juga memantau peluang untuk mengembalikan mantan pemain akademi mereka. Klub yang bermarkas di Etihad Stadium itu membutuhkan penerus jangka panjang bagi Kyle Walker.